Ini adalah, oh ya, seperti mungkin teman-teman udah lihat di publikasi kita dari perpustakaan Art Collective Compound. Ini sebenarnya salah satu bagian dari kegiatan-kegiatan online dari Good School. Dalam saat-saat seperti ini saya nggak perlu menjelaskan lebih lanjut. Saat-saat seperti ini itu apa, teman-teman udah tahu semua. Nah, kebetulan ada satu buku seni rupa yang muncul hampir bersamaan dengan keadaan seperti ini gitu. Judul buku itu pun sebenarnya menurut saya tuh agak sedikit puitis dan bisa kita lihat dalam konteks sekarang nih. Okay. Judulnya tuh alam terkembang hilang berganti. Nah, bisa dilihat yang dipegang oleh saudara Anto itu bukunya Alam Terkembang Hilang Berganti. Ini selain juga puitis, tetapi yang dimasukkan dengan puitis ini juga sebenarnya kalau saya kebetulan suka sastra gitu ya, suka melihat hal-hal, membaca tulisan-tulisan di masa lalu, ini mengingatkan pada bentuk-bentuk puisi lama dan juga pantun dan juga katakanlah Melayu Minang lah secara kata-kata ya. Ini kok pembicara belum saya perbolehkan bicara kok udah iya aja. Nah, jadi buku tadi yang saya sebutkan itu Alam Terkembang Hilang Berganti itu adalah buku dari Bung Cabib ya, Duta Hapsoro ya. Nah, Bung Cabib Duta Hapsoro kalau nggak salah ini terbitnya akhir Maret atau awal April gitu ya dari Koma Books. Nah, sebelum lebih lanjut, Cabib ini perlu saya sedikit kasih keterangan siapa beliau, meskipun kalau kita semua yang ada di dalam ruangan Meet Jitsi ini rasanya sudah kenal betul dengan beliau, dan juga tetapi juga mungkin ini juga disiarkan secara YouTube ya, secara YouTube-nya Good School, YouTube-nya Good School dan juga bisa dilihat oleh banyak teman-teman yang lain. Nah, untuk itu saya kira tidak perlu berpanjang lebar. Mungkin sebelum lebih lanjut, buku ini kalau teman-teman belum tahu adalah buku kumpulan esai. Alam Terkembang Hilang Berganti tadi adalah salah satu judul dari esai yang ada di buku ini kalau nggak salah. Kebetulan saya juga waktu itu ditodong untuk semacam memberi komentar singkat tentang buku tersebut dan sudah saya lakukan dengan baik. Sudah saya lakukan dengan baik. Nah, sedikit keterangan kalau bagi saya pribadi yang membaca buku ini draft awal melihat bahwa Cabib itu sebenarnya membicarakan banyak hal, entah pengalaman perjalanan, entah sejarah, tetapi semua itu beragam pengalaman dan lain-lain itu selalu dijangkarkan atau selalu beririsan atau bereferensi dengan perihal seni rupa secara luas ya, bukan cuma seni rupa murni atau dan lain sebagainya. Nah, mungkin saya coba Bung Cabib ini adalah seorang yang berasal dari Semarang, lalu menempuh pendidikan terakhir itu di Fakultas Seni Rupa dan Desain, Magister Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB, dengan penelitian berkonsentrasi pada Desenta Bandung, dan mengkuratori banyak pameran seni rupa baik di Bandung, di Jakarta maupun di beberapa kota lain, terlibat dalam banyak program-program seni rupa, dan juga beliau juga cukup lama atau bahkan sampai sekarang masih sebagai kurator di Selasar Sunario Art Space Bandung ya. Masih sampai bulan Juli lah kayaknya. Nggak usah disebut di sini lagi. Ya masih di Selasar Sunario. Nah, mungkin untuk lebih lanjut
saya kasih kesempatan untuk Mas Cabit bercerita sedikit tentang isi buku tersebut, juga esai-esai di dalam tuh seperti apa sih? Silakan Bung Cabit. Oke, sebelumnya terima kasih buat Bung Berto Tukan dan Good School ya, dan perpustakaan ACC ya. Ya, ini Good School, perpustakaan, dan juga perpustakaan Art Collective Compound. Oh, Art Collective Compound. Oke. Terima kasih atas undangan bukunya, karena di awal tuh sebenarnya kami udah punya semacam beberapa rencana gitu untuk peluncuran buku ya. Cuma karena ada pandemi atau wabah COVID ini, jadi semuanya buyar gitu. Dan jadi saya terima kasih buat inisiatif atau gagasan dari Bung Berto untuk kita bisa berdiskusi tentang buku ini. Ya sekalian jualan buku lah ya. Apa namanya? Jadi tahun 2000, kalau nggak salah 2016 atau 2017, saya dikontak oleh semacam kurator dari Koma Books ya. Itu semacam anak penerbitan dari KPG, itu oleh Ren Kudori. Dia menawari saya untuk membuat semacam proyek tentang esai perjalanan, dan itu punya wawasan, bagaimana caranya dia punya wawasan seni rupa gitu, karena awalnya dia membaca tulisan saya tentang perjalanan saya dari Cianjur ke Sukabumi naik kereta api gitu, dan itu pada kesempatan itu sebenarnya saya sebenarnya nulis iseng-iseng, terus kemudian saya mencoba menuliskan pengalaman saya itu saat menaiki kereta itu. Terus saya jadi ingat tulisan potongan tulisan Sujoyono itu yang tentang gimana dia mengkritik Mui Indi gitu kan. Nah, dan dia menyebutkan bahwa sebenarnya pemandangan Mui Indi itu cukup banyak, atau justru mungkin paling banyak itu merepresentasikan alam Priangan gitu. Jadi di situ kan dia bilang romantis Priangan gitu. Dan itu akhirnya itu jadi semacam jangkar untuk tulisan saya, bahwa sebenarnya yaitu intinya lukisan Mo Indi sebenarnya wujud dari eksploitasi itulah. Eksploitasi itu diawali oleh perkebunan, dan kemudian di trigger atau lubrikannya itu adalah oleh keberadaan rel kereta api di Jawa Barat. Jadi melalui rel kereta api itu kemudian hasil bumi dari Jawa Barat itu bisa kopi, kina, teh itu bisa terkirim dengan cepat ke Batavia, kemudian diekspor ke luar negeri gitu. Makanya kritik Sujoyono tuh bilangnya sebenarnya lukisan Mo Indi itu sebenarnya walaupun indah, tapi menyimpan kepedihan gitu, bahwa di situ ada kerja paksa dari perkebunan itu. Dan itu jadi jangkar untuk tulisan saya. Terus kemudian itu dibaca oleh Ren Kudori, dan kemudian dia menawarkan saya untuk membuat semacam buku perjalanan yang bertolaknya dari, maksudnya juga ada wawasan dari seni rupaan gitu. Makanya dari situ saya mencoba menuliskan beberapa perjalanan, tapi akhirnya cuma 3. Dan kebanyakan yang jadi tulisan yang dari Cianjur Sukabumi, kemudian jika Sukabumi menuju Bogor, terus ada lagi tulisan yang saya di Sumatera Barat itu yang tentang pengalaman saya melihat Ngarai Sianok, yang itu jadi salah satu judul tulisan yang akhirnya jadi tulisan yang judulnya dijadikan sebagai judul buku, yaitu Alam Kembang Hilang Berganti. Dan
akhirnya sih kemudian tidak hanya perjalanan, tapi saya diminta oleh penyunting untuk mengumpulkan tulisan-tulisan esai saya, baik itu kuratorial atau esai kritik seni atau kemudian reportase yang pernah dipublikasikan dan kemudian itu disunting kembali. Ada yang saya tulis ulang, ada yang ya saya edit seperlunya gitu. Karena untuk kebutuhan pembaca yang lebih umum ya. Itu sih. Jadi ya itu tapi ada ketertarikan saya sih sebenarnya awalnya memang di apa ya, bagaimana pada akhirnya saya ingin menekankan bahwa karena lukisan pemandangan itu jadi suatu hal yang paling akrab di masyarakat kita gitu, jadi kayak ini saya jadikan sebagai cover dan narasi tentang judul pemandangan itu, jadi saya jadikan poin utama gitu sih, intinya itu. Mungkin gitu Bung Berto dulu awalnya. Ya, tapi saya kira itu masih pengantar banget gitu ya. Oh iya. Tapi mungkin yang lebih lanjut, saya kira bisa ini menjelaskan beberapa cerita di baliknya itu gitu. Alam terkembangnya itu cerita seperti apa? Gitu. Oke. Sebenarnya mungkin saya cerita aja tulisan tentang alam terkembang hilang berganti ya. Jadi ya pengalaman saya di Sumatera Barat itu Bukit Tinggi, terus emang karena saya punya obsesi yang cukup unik ya, cukup mendalam tentang lukisan Ngarai Sianok, lukisannya Wakidi itu. Jadi saya bela-belain ke sana untuk melihat Ngarai Sianok itu sendiri gitu. Dan akhirnya emang ya benar-benaran indah gitu, ngarainya itu gitu. Maksudnya saya mengambil beberapa angle yang kemudian yang menjadi angle lukisan dari Wakidi itu gitu. Terus saya kemudian iseng-iseng mencari di mana image-image tentang Ngarai Sianok itu gitu. Dan kebanyakan justru imaji tentang Ngarai Sianok itu banyak diciptakan oleh pelukis atau penggambar dari kolonial ya. Baik itu dalam bentuk drawing, dalam bentuk grafis, misalnya dari litografi, dan itu juga beneran indah gitu, dan sifatnya menjadi semacam alat studi bagi karena ilmuwan zaman dulu kan kita tahu bahwa sering mendayagunakan jasa-jasa dari tukang gambar ya untuk menggambar gitu, untuk membuat semacam spesimen yang kemudian karena belum ada fotografi jadi alat untuk mendokumentasikan temuan-temuan mereka itu melalui gambar gitu. Dan dari situ pemerintah kolonial bisa akhirnya mengetahui potensi-potensi dari entah itu hewan atau tumbuhan yang kemudian ada di Hindia Belanda gitu. Makanya dari situ penjajahan atau dalam kata lain eksploitasi itu benar-benar terjadi saat pemerintah kolonial tahu potensi dari tumbuhan-tumbuhan itu gitu, dan itu melalui medium gambar. Jadi di esai itu saya mengatakan bahwa sebenarnya ya seni rupa itu bisa jadi alat eksploitasi juga gitu akhirnya. Makanya judulnya saya buat ada alam terkembang itu kan dari
uh, pepatah. Jadi sebenarnya alam terkembang hilang berganti itu dari dua pepatah yang saya gabungkan gitu. Yang pertama alam terkembang itu aslinya alam terkembang jadi guru, karena memang bangsa Minang kan punya bagaimana alam itu emang beneran jadi guru gitu. Alam atau misalnya bentuk-bentuk dari daun atau tumbuhan itu bisa jadi inspirasi untuk membuat semacam pepatah atau sajak gitu. Eh, atau jadi akhirnya kemudian jadi semacam retorika untuk berbahasa, akhirnya jadi di sastra gitu. Maksudnya pengalaman untuk akhirnya merasakan alam itu diformulasikan atau dimanifestasikan menjadi semacam pengetahuan gitu dalam bentuk apapun. Tapi terus kemudian hmm, apa namanya, ada sisi ironis di mana akhirnya alam yang jadi guru itu ternyata dieksploitasi itu oleh manusia. Terus makanya terus ada masa di mana perjalanannya sebenarnya kemudian alam itu beneran sebenarnya nggak bisa betulan kita eksploitasi karena eh, ya manusia sebenarnya bagian dari alam itu sendiri gitu. Jadi eh, kayak misalnya alam yang kemudian hilang terus berganti itu kemudian manusia itu jadi bagian di dalamnya gitu. Jadi ada semacam kritik antroposentris lah gitu. Itu Oke, yang waktu itu kan mungkin sudah bercerita tentang beberapa artikel, cuma kita di awareness bisa kasih review beberapa artikel yang ada di situ, karena kebetulan juga di sini mungkin dari Bang Cabib dulu nih, mungkin nanti minta Rianto juga nih komentar karena dia juga megang buku. Dan itu yang jadi review apa artikel-artikelnya gitu, karena di situ kan ada perjalanan dan juga ada fotografi kalau nggak salah, dan juga ada kuratorial lukisan gitu-gitu ya. Misalnya salah satu contohnya kan 3 menguak lukisan hari ini. Oh ya, jadi oke, jadi akhirnya selain tulisan tentang perjalanan juga ada esai kuratorial lain gitu. Kayak misalnya saya diminta untuk nulis tentang Pak Asmujo di pameran tunggalnya di Selasar. Jadi tulisan kuratorial saya justru menekankan sosok beliau gitu. Itu ada di satu tulisan juga di sini. Terus kemudian ada juga tulisan kuratorial tentang, tapi walaupun itu nggak dipublikasikan ya. Jadi ada semacam tulisan pendamping yang tidak jadi dipublikasikan. Itu tulisan tentang seniman Haryadi Suwadi dan Radi Arwinda. Jadi saya menceritakan koleksi atau hobi atau kemudian narasi keluarga ayah dan anak itu, dan cerita tentang koleksinya juga. Lalu ada tulisan kritik tentang praktik artistik dari 3 orang pelukis ya di Bandung, pelukis kontemporer. Jadi di tulisan itu saya judulnya 3 menguak lukisan hari ini. Itu saya menceritakan praktik seniman dari Bandung. Ada Mariam Sofrina, ada Jabar Muhammad, dan ada Yogi. Nah itu ya, maksudnya lewat tulisan itu saya ingin membagikan gimana sih pandangan mereka tentang praktik mereka dan dihubungkan dengan praktik seni lukis kontemporer gitu. Dan uniknya ketiganya itu mengambil pendekatan realistik ya, yang itu rada mengambil arah yang berbeda dari sejarah formalisme di Bandung gitu. Kemudian ada tulisan tentang kritik pameran atau dari seniman namanya Akik Awe, anggota MES 56. Itu saya menulis tentang seri karya dia tentang relief keluarga berencana. Terus ada terakhir sih mungkin ini
ada Sanento juga ada kalau nggak salah ya. ya Sanento. ya itu tulisan terakhir di tahun lalu ya, saya masukkan karena yang menurut saya cukup penting karena akhirnya tulisan saya ini tentang kritik seni ya, ini tulisan saya ini adalah kritik seni rupa gitu, bagian dari kritik seni rupa. Jadi di endingnya tulisannya tentang bagaimana karir seorang kritikus seni rupa melalui pameran arsip dari Sanento Gilman gitu. Oke, Gitu. ada satu nih, ini sebenarnya pertanyaan klasik kalau kita bicara tentang tulisan-tulisan seni rupa kuratorial yang masuk ke buku. Karena waktunya kan berbeda. Kuratorialnya dibikin untuk sebuah pameran yang kapan, terus lalu dimasukkan ke dalam buku di tahun yang berbeda gitu, beberapa tahun kemudian katakanlah. Nah, ada strategi-strategi khusus nggak kalau di kasusnya Bung Cabib sendiri? Strategi khusus tuh sepertinya nggak ada sih, justru di penyuntingan gimana caranya si penyunting ini berusaha sebisa memaksa saya untuk mengakrabkan tulisan itu kepada publik yang lebih luas gitu. Jadi ada beberapa istilah atau ada beberapa yang kemudian itu jadi taken for granted di mana, di medan seni rupa, tapi itu nggak bunyi gitu di publik yang lebih luas gitu. Di masyarakat luas ya. Jadi misalnya saya perlu menjelaskan lagi dengan 2-3 kalimat gitu, dengan beberapa istilah-istilah yang sebenarnya cukup asing gitu. Kalau dari segi aktualitas itu, oh ya, jadi ada beberapa misalnya esai yang saya ajukan gitu. Ada beberapa yang ditolak karena misalnya terlalu menjelaskan karya, padahal karya itu atau pameran itu nggak terlalu dialami oleh publik yang lebih luas, karena misalnya karena kuratorial itu kan mendampingi pengalaman pameran gitu. Jadi esai-esai itu ditolak gitu karena terlalu fokus untuk menjelaskan satu karya atau pameran. Jadi kayak jadi penyunting itu takut ada pengalaman yang kemudian nggak terkoneksi gitu sih. Berarti penyuntingnya itu dari Koma Book-nya langsung, bukan dari penyuntingnya dari KPG. Ya. Oke. Ya. Oke, mungkin Bang Cabik udah menjelaskan sedikit banyak tentang bukunya ya, meskipun saya rasa ya tentu saja sebagai penulis yang mau bukunya dibeli pasti nggak semua tuh dikeluarkan, sedikit-sedikit penasaran gitu kan. Yeah. Nah, yang menarik memang sebenarnya menurut saya ya, pembacaan dari sebuah peristiwa, sebuah perjalanan dinarasikan ke dalam perjalanan sejarah seni rupa Indonesia. Yeah. Nah, mungkin di sini ada Leonard Bartolomeu, seorang kurator kita. Mungkin setelah mendengarkan penjelasan dari Cabib tadi, ada 1-2 komentar atau pertanyaan mungkin yang bisa memicu diskusi kita lebih lanjut. Gitu. Wah, bisa. Silakan Mas Leonard Bartolomeu, sekarang ada di Yamaguchi. Tapi ya gue baru ngecek buat mesen secara online dari Gramedia Digital karena kebetulan nggak mungkin untuk dikirim ke sini. Cuma kan tadi kalau dengar dari penjelasannya Cabib kan sebetulnya menarik ya, karena mungkin nggak ada beberapa teman-teman kurator juga, baik yang senior ataupun yang seangkatan sama kami gitu, yang memang kemudian ya misalkan sebutlah Mas Enin gitu ya, Pak Jim, terus kemudian dulu juga Asep pernah bikin buku, itu juga ada beberapa yang lain yang mencoba melakukan hal yang sama gitu. Cuma yang gue penasaran sebetulnya kalau dari lo pribadi gitu ya, bukan motivasi, maksudnya kayak apa yang membuat
lalu kemudian menjadi tertarik untuk mengiyakan gitu ya ajakan si penulis si Koma Books ini gitu. Ya. Sebenarnya motivasinya tuh karena misalnya nih saat sebenarnya masih terbatas banget ya penerbitan seni rupa gitu difasilitasi oleh penerbit apa namanya yang mainstream gitu. Penerbit umum lah ya katakan. Umum, kayak yang saya tahu misalnya seri profil berupa modern yang dibuat oleh Agus Nirwawante itu. Misalnya itu ada Hendra Gunawan, ada Dula, banyak lah. Itu tapi ya baru itu gitu kayaknya, setahu saya ya. Maksudnya dan sebenarnya kenapa saya tertarik karena justru mau ini sih menantang gimana caranya lukis apa ya. Ya saya terbiasa menulis kuratorial itu kayak penyuntingnya atau kemudian masyarakat seninya itu udah sesuatu yang kemudian berterima dan itu kita nggak merasa masalah gitu. Tapi ternyata banyak pembaca yang di luar seni rupa sebenarnya nggak terlalu mudeng gitu apa yang kita omongin gitu kan. Ya motivasi. Terus kemudian tadi Renku Dori mengajak saya dengan sebenarnya proyek yang cukup menantang karena tulisan tentang perjalanan itu kan yang sifatnya human interest, feature itu kan sesuatu yang lebih bisa mengakrabkan ke pembaca yang lebih umum gitu. Jadi motivasi saya kenapa saya mengiyakan yaitu tadi gimana caranya tulisan saya bisa lebih dibaca oleh banyak orang sih, lebih banyak dari beragam kalangan gitu. Dan ya saya lagi terus terang di titik di mana agak rada bosen gitu nulis kuratorial. Itu bisa jadi sesi diskusi sedikit nanti tuh, karena di sini ada beberapa ini ya, ada Barto kurator, siapa lagi? Kat and Rescue juga kurator. Maksudnya karena ya kita nggak sadar berada di medan itu terus-terusan, tulisan kita nggak disadari itu bisa terlalu tendensius ya. Berusaha meyakinkan tapi sebenarnya yang pembaca nggak sepakat juga gitu. Sorry, ini dalam konteks pembaca seni rupa atau pembaca umum yang tadi soal menulis dan tendensi tertentu dan ternyata pembaca jangan-jangan nggak sepakat juga gitu. Itu dalam konteks pembaca seni rupa atau katakanlah dalam konteks petulisan khusus untuk seni rupa, atau yang tadi kan di sini udah ada dua nih tulisan kuratorial khusus untuk yang seringnya untuk masyarakat seni rupa dan diterbitkan dalam bentuk buku oleh penerbit umum dengan sasaran pembaca yang lebih luas gitu. Sorry, maksudnya yang tulisan itu disepakati atau nggak disepakati ya itu terserah pembaca sih ya. Saya tadi lupa soal itu. Tapi maksudnya di sisi saya tuh rada sebagai penulis cenderung agak bosen gitu nulis sesuatu yang berusaha ya tendensius gitu sih. Ya itu maksudnya sebagai kurator seni rupa saya akui saya merasakan hal yang demikian gitu ya. Tapi pengalaman itu mungkin nggak dirasakan oleh kurator lain. Nah ini bentar, aku teknis dulu ini teman-teman banyak di sini ada juga beberapa yang kayaknya namanya nggak muncul jadi dan juga kameranya mati kan jadi tahu itu siapa. Tapi kalau ada teman yang mau nimbrung ngobrol bisa kasih tanda mengangkat tangan di sebelah situ, di sebelah sini nih, sebelah layar yang kiri bawah layar itu ada raise or lower your hand. Jadi kalau teman-teman mau berkomentar atau bertanya boleh ngangkat tangan dulu. Ini ada satu nih, Reza Hilmawan, silahkan.
Enggak, lanjut Oke. ngetes tadi. Siapa namanya? Reza Hilmawan ini Oke. teman juga dulu di sama-sama dan kita di Gudang Sarina. Mungkin Barto mau melanjutkan? Tadi enggak, gue lupa tadi apa kelewat atau gue lupa denger. Yang milih teks-teksnya ini dari elu semua awalnya ya, baru kemudian si tim KPG Ya, jadi lagi. Sebenarnya proyeknya ini tuh ada tulisan, saya sebenarnya awalnya diminta untuk membuat banyak tulisan baru ya, terutama tentang perjalanan, tapi akhirnya ada kendala teknis, kemudian saya susah untuk membuat perjalanan gitu, maksudnya kan ya mahal juga gitu kan, kemana cuma buat nulis gitu, nggak ada fundingnya. Wah, jangan dibayarin. Penting, Bung. Apa? Penting itu, jalan untuk menulis tuh mulia, Bung. Yoi. Akhirnya support ya susah juga. Tapi maksudnya ya mungkin pengalaman perjalanan mungkin awalnya maksudnya bisa saya tuliskan ya, cuma kayak ada apa ya, kerjaan lain, kemudian terus saya merasa wah harus cepat-cepat menerbitkan buku gitu kan. Terus kayak ya udah saya mengajukan nego gitu, kayak bisa nggak kalau tulisan saya yang lain dimasukkan gitu, asal dengan seleksi juga. Ya saya milih di mana tulisan yang sebenarnya apa ya, yang kebetulan saya sukai gitu, yang saya menulisnya prosesnya saya nikmati, dan ada poin-poin di mana hal-hal yang penting yang sebenarnya perlu diketahui oleh banyak orang. Terus ya tulisannya saya ngajuin dan mereka yang memilih sih. Tapi memilihnya juga berdasarkan obrolan ya. Jadi yang milih tuh penyunting dan si kurator dari Koma Books itu Ren Kudori. Gitu. Oke. Mungkin Reza mau bertanya. Silahkan Reza. Ya. Tapi dia lagi mute ya? Mau Gak kedengeran? Udah kedengeran? Udah oke, kedengeran. Oke. Apa namanya? Pengen lebih kenanya sih ya, karena belum baca juga gitu. Mungkin nanti tapi nggak bisa denger bisa diarahkan. Halo? Cek. Gak denger ya? Nggak denger. Ada kan sore? Lanjutkan aja, nanti saya ulangi. Oh iya. Boleh. Canggih emang Berto nih. Jadi tadi sempat denger ya, walaupun agak samar-samar tadi lagi di jalan, soal kritik antroposentris gitu ya. Menariknya adalah pengen tahu sebenarnya di dalam tulisan-tulisan ini kritik antroposentris itu seperti apa, karena memang misalkan di soal manusia, di keilmuan manusia, soal etnografi dan antropologi sendiri itu udah muncul banyak etnografi yang justru mengkritik sentralisasi manusia, misalkan lebih ke perspektif ekosistem tapi lebih ke jamurnya sebagai peran utama di dalam satu ekosistem dan lain-lain. Nah, pengen tahu kaitan alam sama kritik antroposentrisnya tadi itu seperti apa ya, karena tertarik tapi belum baca juga nih. Ya, tahu kan. Ya. Makasih. Mungkin coba saya ini ya, Bung Cabi dengar saya nggak? Oke, dengar. Oke, sip. Jadi ada tadi si Reza tadi bertanya, kalau dia bilang kalau nggak salah dengar tuh tadi ada di dalam salah satu artikel Alam Terkembang itu kan berbicara tentang alam, dan juga di situ ada soal kritik-kritik terhadap manusia gitu. Dan ini kan kebetulan Reza ini antropolog juga ya, jadi dia bisa menempatkan itu kepada soal, dan kayaknya menarik juga itu, dan saya rasa itu diskusi atau pertanyaan soal manusia sebagai pusat pemikiran, manusia sebagai apa itu kan semakin mengemuka ya di hari-hari ini. Nah, dalam konteks tulisan Cabib itu ada nggak ke arah situ dan bagaimana melihatnya gitu? Ya,
Ya itu tadi sebenarnya udah saya sebut. Kayak di tulisan saya ada kritik di antroposentrisme ya, terutama saat kolonialisme itu dimulai gitu. Karena misalnya mungkin pengetahuan apa sains atau ilmu pengetahuan sosial itu kan emang kita mulainya pas emang di zaman kolonial ya. Tapi maksudnya saya juga melihat saya juga pengen ngomong bahwa pandangan kayak misalnya tradisi atau apapun, ya itu maksudnya walaupun itu klise ya, kayak manusia itu jadi bagian dari alam gitu. Nah, sementara di tulisan saya eh, seni rupa apa modern itu akhirnya menempatkan manusia menjadi pusat gitu. Ya maksudnya itu sebagai alat di mana akhirnya alat untuk mengumpulkan atau kemudian merancang atau kemudian menciptakan pengetahuan gitu, yang akhirnya pengetahuan itu dibuat semata-mata hanya untuk kepentingan manusia itu sendiri gitu. Jadi makanya di tulisan itu ya kritik antroposentrisnya seperti itu sih. Oke, ini saya kira menarik ya dalam pengertian tadi Cabib ya, dari awal memang salah satu hal yang diangkat Cabib adalah soal sejarah gitu, sejarah seni rupa Indonesia dalam hubungan juga dengan sejarah kolonialisme gitu ya. Yang juga tadi juga lebih di indie dan lain sebagainya gitu. Di sini mungkin saya kira ada teman-teman yang juga mungkin ada yang mau bertanya, tapi biasanya dalam keadaan kayak gini bisa kita minta saja siapa bertanya gitu ya. Di sini saya kira ada Ignas yang ada di Jogja. Ignas, masih di sana nggak Ignas? Oke, nanti Ignas mungkin menyiapkan pertanyaan dulu. Atau mungkin tadi ada Bang Acip ya. Bang Acip, Cut and Rescue, juga mungkin bisa melemparkan komentar gitu tentang apa yang sudah dipaparkan Cabib. Cuma sebelum itu, apakah ini seperti tadi ya, ini teknis nih, kita bicara soal yang teknis. Untuk buku ini sendiri, kalau teman-teman dalam keadaan seperti ini, distribusinya sejauh apa sih sampai sekarang gitu? Kalau Cabib tahu. Distribusinya sih, ya kemarin saya berusaha, karena banyak teman-teman yang mencari buku di saya, ya akhirnya saya nyetok. Tapi maksudnya nyetok kemudian saya distribusikan sendiri gitu. Terus, tapi maksudnya kalau mau beli itu sebenarnya mudah karena bisa dan banyak diskon sekarang gitu di Shopee, di Gramedia.com itu juga, atau di Tokopedia itu juga bisa dijual gitu. Kalau dari segi penjualan sih saya nggak tahu ya ininya gimana. Itu bagusnya ditanya ke penerbit sih. Siap, ini nggak ada perwakilan penerbit lagi ya yang bergabung bersama kita. Nah, mungkin Bang Acip sudah mau beri komentar gitu. Ya. Halo, Cabib. Halo, ya. Acip. Ya kemarin baru sempat itu sih kayak lihat publikasi ya online gitu. Dan tertarik juga sih buat beli dan ya mungkin gue belum sempat kayak mesen aja, cuma udah akan maksudnya masuk dalam list pembelian gitu. Nah cuma ya ini sih kalau menyinggung soal tulisan tentang seniman atau kayak tentang yang kami pernah lakukan, kayak misalnya tadi tentang Pak Sarminto gitu. Kira-kira kalau dalam, apalagi kalau ini konteksnya mungkin dalam perjalanan gitu ya, kira-kira gimana sih, sejauh mana sih upaya dari sebuah teks, rangkaian teks itu bisa sama hebatnya gitu untuk menjelaskan sebuah visual atau kayak menarasikan imaji visual, maksudnya kayak dalam hal mungkin kayak
mentransfer pengalaman gitu, pengalaman ya melihat alam gitu khususnya. Soalnya kan tadi sempat disebutin juga tadi sama Cabib yang gimana lukisan Wakidi itu sampai bisa membawa Cabib ke mana, ke Karesianok ya. Yeah. Nah kira-kira kalau dalam buku Cabib ini sejauh mana sih rangkaian teks gitu bisa sama kuatnya gitu, kayak visual gitu untuk menggugah orang gitu, sama maksudnya punya power yang sama gitu. Ya, itu aja sih. Nah itu agak ya, ini problem. Silahkan coba kita elaborasi nih, bagaimana bahasa visual itu bisa menampilkan pengalaman tertentu dan juga bahasa tulisan kata-kata tekstual ini apakah bisa juga mencapai pengalaman yang sama gitu. Jawabnya gimana ya? Pengalaman gimana sih? Kalau pengalaman lihat karya atau pengalaman melihat visual atau pemandangan sendiri kan mungkin dengan mata itu kayaknya nggak bisa tergantikan oleh apapun sih ya. Cuma maksudnya kalau justru kalau melalui bahasa kan kita bisa pakai metafor ya, atau tapi ini ke sastra sih, toh Bung gimana nih? Ya dilanjutkan aja dulu, nanti kita lanjutkan juga tuh problem itu. Jadi maksudnya kalau misalnya soal komposisi yang menghasilkan visual yang kemudian menghasilkan pengalaman yang liris, kalau kata Sanento kan sebenarnya itu semacam pengalaman dari pelukisnya melihat pemandangan indah atau komposisi entah itu di tembok atau di sawah yang kemudian menggetarkan hatinya itu coba dihadirkan melalui pengalaman itu coba ditransfer gitu melalui komposisi visual gitu dari karya-karya abstrak gitu. Makanya melalui komposisi, melalui warna, melalui penyederhanaan bentuk, pengalaman itu kan kemudian akhirnya sampai mungkin nggak 100% ya, tapi maksudnya keindahan yang kita rasakan dari melihat kita memandang alam kemudian melihat lukisan itu mungkin bisa dibandingkan gitu, atau tapi itu nggak bisa saling menggantikan sih akhirnya. Tapi maksudnya kalau lewat teks strategi untuk menampilkan lirisisme itu ada juga kan ya, melalui metafor, melalui rima, melalui apa ya, ya gitulah yang kayak kalau kita baca puisinya Sapardi gitu. Jadi kalau boleh menambahkan sih, kalau menurut saya juga pengalaman visual, dan ini menurut saya yang mesti kita cek masing-masing juga sih, pengalaman visual dan pengalaman tekstual akan, kalau menurut gue sih akan memberikan insight yang berbeda-beda, gue rasa insight yang berbeda-beda, dan tetap mungkin justru visual kita akan mendapatkan pengalaman tertentu, sedangkan tekstual kita akan mendapatkan pengalaman tertentu yang barangkali dua-duanya punya jalan yang berbeda-beda. Tapi kalau menurut gue justru bagaimana ini bisa saling melengkapi tuh, itu yang menjadi penting gitu. Itulah menurut gue kan, misalnya dalam konteks seni rupa, dalam konteks visual itu juga terkadang membutuhkan beberapa kalimat yang sedikit memberikan insight tertentu terhadap karya gitu kan, untuk melengkapi. Dan juga di dalam konteks tekstual, kadang buku-buku tertentu, teks-teks tertentu dia sangat butuh beberapa ilustrasi yang bisa memberikan memberikan tambahan pemahaman sih kepada pembaca. Nah, tapi ini memang salah satu yang perlu barangkali memang kajian khusus gitu ya, kajian khusus untuk ini gitu, untuk dua hal ini. Nah,
Mungkin ada teman-teman lagi yang lain, mungkin di sini ada, waduh, tadi ada Rianto masih ada nggak ya? Rianto masih ada. Nah, belum muncul juga. Mungkin coba kembali ke Barto nih. Nah, begini Barto. Kayak kita nih. Enggak, maksudnya ini tadi kan memang gue udah beli dong digital. Waduh, mantap. Mantap. Dikirim ke Jepang. Nah, jadi tadi enggak beli di sini lang cuma bisa baca di handphone tapi ya. Oh, itu PDF-nya. Thank you toh. Oke. Nah, gini, kalau gua membaca ya, kebetulan ini mungkin ke Cabib lalu nanti ke Barto ya. Gue membaca memang tadi di dalam tulisan-tulisan Cabib itu kalau mau dilihat secara sejarah itu memang mengomentari dari masa sebelum kemerdekaan Moi Indi katakanlah, terus juga masa-masa Orde Baru dan juga masa sekarang gitu ya, yang masa-masa tapi mungkin bisa diluruskan kalau saya salah gitu ya, tapi era-era 40, 50, 60 malah saya belum nemu yang paling lebih spesifik gitu loh. Oke. Ya. Memang problem soal periodisasi itu tidak menjadi konsentrasi atau gimana, tapi kalau misalnya ngelihat itu kan tampak seperti ada sesuatu yang kurang gitu kalau dari pembacaan saya. Ya benar sih. Ya. 7 bulan Orde Baru ada ya. Kontemporer ada, justru yang zaman-zaman revolusi itu yang nggak ada ya. Iya, kalau membaca secara sekilas ya, nggak tahu. Ya, benar. Itu nggak jadi, tapi ini menarik juga sih pembacaannya Bung Berto ya. Awalnya itu saya mau memasukkan resensi buku saya tentang, tulisan resensi saya tentang bukunya Hendra Gunawan. Ya karena saya pernah meneliti Hendra Gunawan gitu. Dan itu nggak masuk seleksi gitu, tapi saya udah ngajuin sih. Tapi ya itu mungkin akhirnya itu jadi narasi tentang seni rupa di tahun 40, 50 itu nggak ada ya di buku ini. Iya sih, saya jadi rada menyesal juga nih. Iya, kalau dilihat emang gue juga dari tadi mungkin membaca sekilas dari daftar isi sama beberapa halaman awal gitu ya, dan di pengantar editor sebenarnya mungkin yang sulit, mungkin nggak sulit sih, cuma kayak gue agak susah membayangkan bagaimana si editor ini sebetulnya memposisikan Cabib sebagai penulis gitu dalam buku ini gitu. Apakah Cabib sebagai seorang kurator, apakah Cabib sebagai seorang penulis, narator gitu yang punya kedekatan dengan perspektif seni rupa yang ya itu aja sih, maksudnya menurut gua jadi agak kabur gitu di sini karena gue tidak menemukan, mungkin gue belum baca semuanya ya, cuma kayak klasifikasinya kayak gimana, apakah ngomongin periodisasi, apakah itu menjadi pembacaan atas praktek-prakteknya Cabib, apakah ini menjadi semacam kayak sepilihan teks yang merangkum karir atau perjalanan profesinya sebagai kurator kah, atau memang ini diibaratkan sebagai sebuah catatan lepas aja gitu. Kayak misalkan juga kalau ngomongin Agus Dermawan kan sebenarnya ada satu bukunya lagi tuh yang tentang dia nulis tentang catatan dia tentang berjalan-jalan di luar negeri atau datang ke tempat-tempat yang justru bukan seni rupanya gitu. Iya. Kalau gue tadi ngebaca sekilasnya sih itu yang mungkin agak susah untuk dikategorisasi atau diposisikan lah si buku ini. Ya kalau emang
kalau lihat daftar isinya memang semacam tidak ada ya pengkategorisasian itu apa namanya ada apa namanya loose ya. Bahasa Indonesia loose tuh lepas. Ada lepas. Kendor. Gimana? Jadi tidak merangkum ya akhirnya kami tidak memakai kategori-kategori misalnya periodisasi seni rupa. Cuma akhirnya mungkin tulisan yang mungkin dirasakan bisa menarik bagi pembaca awam itu dari kacamata penyunting gitu sih menurut saya. Ya, tapi kalau dari pilihan tulisan yang saya ajukan, emang saya ada ketertarikan di apa namanya medium Bimatra ya. Jadi kayak di sini emang hampir nggak ada, walaupun ada sih tentang video. Drawing video ada. Ada sih. Cuma justru yang benang merah yang menyatukan mereka tuh kayak di sejarah sih, sejarah seni rupa. Ya di sejarah sih, baik itu sejarah seni rupa maupun sejarah dalam arti luas ya. Nah, sejarah nasional lah. Ya sejarah nasional ya. Oh ya itu sih. Itu. Nah ini dalam konteks sebuah buku seni rupa. Kebetulan di sini kan ada Acip, ada Barto juga, dan ada Ignas, ada beberapa teman yang lain, Indras juga, dan Mbak Sarjul juga tadi ada ya. Apakah sebuah kategori itu penting gitu dalam sebuah buku seni rupa? Tapi sebelum itu, apakah memang cocok gitu ya? Ini pertanyaan ke Cabib. Apakah memang cocok kita menyebut ini buku seni rupa, atau karena kebetulan penulisnya kurator sehingga kita menyebut ini buku yang dalam konteks dunia seni rupa gitu? Ataukah menurut Cabib dan dalam perbincangan dengan editor, ini sebenarnya bukan buku yang ke arah situ, tetapi mungkin ini kita berada dalam ruang yang sama nih, ruang seni rupa, sehingga itulah yang muncul gitu. Kalau saya bilang ya ini tetap di buku seni rupa sih. Ya buku seni rupa ya. Ya karena yang dibahas ya juga seni rupa semua, walaupun karena akhirnya ada beberapa, walaupun itu nggak disadari oleh pembaca ya, tapi saya menerapkan adanya kritik seni, ada sejarah seni rupa gitu kan. Jadi sebenarnya ya ini menurut saya masih bisa disebut sebagai buku seni rupa ya. Jadi memang jadi memang oleh penulisnya sendiri ini tetap dalam kategori itu kan, artinya bukan sesuatu, tidak perlu kita tidak salah gitu kita melihatnya dalam konteks itu gitu ya. Nah, oke, dalam konteks buku seni rupa gitu, katakan tadi kategorisasinya agak kabur, meskipun benang merahnya bisa kita lihat dalam konteks sejarah seni rupa juga gitu. Nah, ini gimana sebagai pembaca buku seni rupa itu seperti apa gitu? Nah, tentu saja dalam konteks ini Reja nggak bisa terlalu banyak ngomong nih karena dia adalah pembaca buku antropolog lebih banyak, tapi Barto dan juga Acip bisa lebih banyak, bisa berbicara banyak, dan juga di sini baru bergabung nih Angga Wijaya, seorang kurator juga. Tapi nanti kita bisa minta Angga berkomentar, tapi mungkin untuk awal mungkin Barto atau teman-teman yang lain boleh juga, tapi sebagai pemicu mungkin Barto dan Acip nih. Kalau gue sebenarnya bukan masalah kategorisasinya ya tadi ya, maksudnya lebih kayak ke bagaimana si editor memposisikan Cabib aja gitu, kayak karena ini kan sebenarnya dibuka dengan tulisannya Cabib soal karyanya Ameng dan juga teman-teman dari geng-geng Aston A gitu misalnya, yang
yang sebetulnya udah kalau dibaca sebagai pembuka itu kan udah memberikan framing. Paling nggak misalkan kalau buat gua sebagai orang yang nggak kenal dengan Chabib gitu bisa memahami dia dari dimensi yang mana nih gitu. Kalau misalkan ngomong seni rupa secara umum gitu ya. Nah, Chabib ini posisinya ada di dimensi yang mana? Itu sebenarnya udah cukup menarik. Cuma tadi gua bertanya kayak gitu karena pengen tahu aja prosesnya bagaimana, apakah ada dialog yang muncul tadi soal bagaimana memposisikan Chabib sendiri sebagai penulis buku ini. Karena kan maksudnya dan bukan juga untuk membandingkan ya, kayak kalau ngelihat misalnya bukunya Mas Enin gitu, itu kan hampir saingan lah sama bukunya Martin Suryajaya gitu tebelnya ya. Dan lebih lebar, Bung, kalau punya. Yang lebih lebar, betul. Yang lebih lebar. Itu seni rupa banget soalnya tuh. Dimensi itu memenuhi standar printer biasa gitu. Memusingkan orang percetakan tuh biasanya. Itu seni rupa banget. Nggak bisa fotokopi, nggak bisa Iya. Itu bukunya Sarnento tuh tebel banget tuh, yang DKJ itu. Yang DKJ juga. Nah ya cuma maksudnya kan itu ya, maksudnya kalau kita ngomongin buku soal buku seni rupa atau bukan, gue pikir ya kalau dilihat dari topik-topik yang dibahas sama Chabib di dalam buku ini, ya sebagian semuanya ya seni rupa gitu. Paling nggak berangkat pada perspektif seni rupa. Di endorsement belakang juga dijelaskan kok tuh, ada satu orang yang bikin endorsement tuh menjelaskan itu toh. Iya betul. Tadi saya baru sampai belakang, langsung saya balik lagi ke home. Bukan ya. Mungkin sebelum Chabib menjawab atau menanggapi, mungkin dari Anto atau dari Acip yang barusan dicolek oleh entah siapa, atau Anto dulu. Anto. Oke, gue coba masuk ya. Dengerin ya? Masuk. Ya, gue baru baca sih, baru dapet bukunya Chabib karena tadi baru lihat di depan di Satpam School. Lagi cek buku-buku online yang datang, ternyata ada buku Chabib juga, jadi gue minta izin sama Berto buat ngambil dan baca ini. Oke. Nah, dari tulisan-tulisannya Chabib memang gue ngerasa kalau secara pemilihan membaca gue lebih tertarik ketika membaca tulisan-tulisan dia yang lebih intim, berbicara mengenai kayak Asmujo dan juga perjalanan dia yang di kereta itu. Itu gue ngerasa seperti kayak apa ya, keluasan Chabib ketika menulis ini menjadi sangat menarik ketika dia bercerita itu lebih luas dibandingkan, mungkin ini ada satu hal yang membebani kali ya setiap penulis kuratorial, bahwa menulis seni rupa dalam konteks hanya berpaku terhadap adanya pameran itu menjadikan penulis-penulis seni rupa itu menjadi apa ya, kebosanan atau mungkin juga menjadi satu hal yang sudah tidak menarik lagi. Menulis seni rupa itu selalu beralasan dengan adanya konteks pameran dan segala macam. Tapi ketika gue membaca tulisannya Chabib yang Asmujo dan juga dalam konteksnya yang perjalanan tadi, yang periangan itu, gue ngerasa itu mengkontekskan apakah itu tulisan seni rupa atau sejarah. Gue nggak bisa melihat itu sebagai itu seni rupa secara keseluruhan, karena memang itu pandangan-pandangan dari seorang penulisnya sendiri kayak gitu ya. Itu sih yang gue ngerasa, apakah memang menulis seni rupa sekarang dalam konteks teman-teman termasuk pihak Tukan dan lainnya, apakah kita ketika menulis seni rupa itu memang harus berpaku terhadap nuansa-nuansa yang tadi sih, pameran dan segala macam, menulis kuratorial di konteksnya itu menjadi sangat kaku dan terbebani gitu. Kayak gitu aja sih. Makanya ketika baca tulisannya Chabib yang lain itu nuansanya sangat berbeda dibandingkan ketika dia harus menulis yang dalam konteksnya itu mungkin
kuratorial dan segala macam. Kayak gitu sih. Oke. Dan pertanyaannya juga apakah memang nuansa-nuansa menulis seni rupa dengan gaya feature atau itu menjadi satu ketertarikan tersendiri atau enggak sih? Karena gue ngerasa kalau penulis kuratorial yang terpaku terhadap pameran itu biasanya kurang menarik, biasanya kayak gitu. Ketika formulanya itu adalah mungkin dengan teknik menulis dengan gaya-gaya gaya yang tulis dengan gaya apa yang tadi itu dengan konteksnya mungkin seperti kayak apa ya, kayak wartawan menulis apa yang dia lihat gitu ya. Konteksnya itu bukan sangat jurnalistik. Itu sih yang gue pahamin. Oke. Ya. Jadi ini sebenarnya kalau bisa diringkas ada dua hal. Dari Arto itu soal proses dengan editor tuh seperti apa gitu ya, Toya. Proses dengan editor tuh seperti apa dan editornya membaca seperti apa sih terhadap tulisan-tulisan Cabib gitu. Terus kalau dari Anto tadi soal bercerita seperti sebuah feature gitu ya, menulis dengan gaya sebuah feature yang menurut dia itu berbeda dengan kebanyakan tulisan seni rupa yang berdasarkan pada sebuah pameran ya, Toya, kalau nggak salah ya. Gitu. Oke. Ini kebetulan tadi aku udah minta penyuntingnya buat gabung ya. Namanya Uji. Oh, Uji ya. Boleh. Udah ada masuk di sini juga. Udah, tapi dia lagi mute. Dia nyimak aja katanya. Nyimak dulu. Nah, itu dia udah. Oh ya, siap. Kalau mau nimbrung. Mungkin nanti Mas Uji bisa menambahkan ya apa yang dijelasin Bung Cabib. Oke. Jadi sebenarnya benar sih tadi yang dibilang Anto bahwa ada sisi, kalau saya merasakan sebenarnya kalau saat nulis pameran memang ya itu sudah tertebak gitu bahwa ya emang semacam memberi semacam penguatan tentang atau mengelaborasi dari karya-karya seniman yang sedang dipamerkan gitu. Jadi memang kurator posisinya mendukung seniman gitu, makanya kalau saya bilang posisi authorship-nya jadi lebih di bawah bayang-bayang senimannya gitu. Dan karena dia punya semacam peran untuk memaksimalkan gagasan yang disampaikan oleh senimannya melalui karyanya gitu. Nah, mungkin kalau di tulisan yang lain justru itu sisi authorship dari si penulis seni rupanya bisa lebih tampak gitu. Kalau kita menulis sebagai penulis apa ya, seni rupa, kita bisa menulis di luar pameran gitu. Mungkin bukan kritik seni rupa, mungkin apa ya, catatan perjalanan, karena menurut saya pengalaman kita melihat itu sebenarnya bisa kita lebih banyak sampaikan gitu melalui tulisan-tulisan yang ya dalam bentuk lain lah gitu sih. Dan kemarin proses penyuntingan saya juga mengalami pengalaman di mana tulisan itu lebih gimana caranya bisa merangkul lebih banyak orang dan bisa lebih menunjukkan ini ya, menggambarkan fenomena ya. Maksudnya kalau di bahasa Inggris ya misalnya show aja gitu, nggak tell gitu. Gitu sih. Lebih banyak penggambaran gitu. Nah si ini ya Uji selalu ya sebagai penyunting selalu menekankan itu sih ke saya. Gitu. Terus ada pertanyaan yang belum saya jawab nggak ya? Mungkin ke ini dulu kali, mungkin cerita tentang tadi dengan Mas Uji, prosesnya seperti apa, mungkin bisa dilanjut ke Mas Uji bercerita sedikit kali ya. Ya, oke. Kedengaran? Ya, siap, aman. Ya, oke. Sebenarnya ini naskah agak kasus yang agak unik. Halo?
Kedengaran, Wip? Masuk nih, masuk. Masuk, Oke. masuk. Nanti Ya. kalau apa aku Sebenarnya Masuk, Wes. ya, sebenarnya agak unik kasusnya Habib ya, karena dia masuk bukunya ini masuknya lewat Koma Books. Jadi lewat kuratorial Ren Chudori. KPG itu kan sebenarnya bukan penerbit yang baru-baru aja nerbitin seni rupa ya, buku-buku seni rupa. Kebanyakan Agus Dermawan Tela, Jim Supangkat dan sebagainya memang banyak buku-buku seni rupa dan yang bicara dengan bahasa dan narasi, ya udah narasi dengan bahasa medan seni rupa gitu loh. Nah, dalam kasus Habib adalah dia bicara soal seni rupa lewat medium esai, tetapi dia masuk lewat penerbit Koma, dan itu agak unik karena esai-esai Koma sebelumnya, sebelum Habib ini ada banyak buku Koma, kebanyakan fiksi, cerpen dan puisi. Sebelum itu ada buku-buku esai, tetapi mereka lebih esai-esai personal gitu lah, personal, urban dan sebagainya. Lalu tiba-tiba ada Habib, itu agak unik atau bisa dibilang aneh juga, karena bagaimana kemudian menyambungkan apa yang ingin dikatakan oleh Habib dengan segala referensi seni rupanya kepada pembaca, dan pembacanya aku harus bisa membayangkan bahwa pembacanya juga adalah pembaca Koma gitu loh, karena bagaimanapun mereka sudah punya semacam komunitas tuh udah ada ya. Ya, sudah bisa dibayangkan lah. Dan ini pun pada akhirnya karena ini mungkin agak terganggu dengan pandemi ya. Tapi misalnya semua baik-baik aja, ini akan masuknya di rak buku bersamaan dengan seri Koma gitu loh. Jadi pembacanya adalah pembaca yang juga membaca cerpen, membaca fiksi dan sebagainya. Ini agak yang membuatku agak tadi dibilang, aku sempat dengar sih tadi dibilang agak apa ya, agak gamang atau apa. Memang seperti itu, untuk memosisikan esai ini yang masuk dengan Koma dan mau tidak mau harus dengan jalan ini, ya konsekuensinya adalah membuat bahasanya bukan seringan mungkin ya, lebih dekat dengan pembaca-pembaca yang aku bisa membayangkan mereka membaca buku-buku Koma. Karena sebelum ini ada kasus misalnya Chris Budiman juga menulis di Koma, dia tetap dengan kebahasaan atau dengan sangat bukunya sampai kena ke arkeologi, kena ke naskah-naskah lama dan sebagainya, dan seni rupa juga, tapi sulit berterima di pembaca apalagi pembaca Koma gitu. Nah itu sih yang aku agak concernku di situ. Sebenarnya kalau misalnya Habib masuknya lewat KPG sebenarnya lebih luas ya, lebih gampang aja ngerjainnya gitu. Oh, jadi memang karena penerbit Koma sudah punya spesifikasi tertentu segala macam, dan ya, ini menjadi semacam sebuah upaya negosiasi sebenarnya ya dari teks dan penulis dengan editor ya. Berarti mungkin tadi nah ini kayaknya menarik juga untuk nanti mungkin kita tidak berkesempatan untuk itu, tapi mendapatkan semacam opini dari pembaca Koma yang biasa, komunitas yang terbentuk itu terhadap buku Cadin. Ini menarik kayaknya. Mungkin nanti bisa entah kita bikin diskusi lagi atau apa untuk membicarakan ini, bagaimana. Aku juga paham si Koma tuh punya ini yang spesifik banget, dan ketika buku seni rupa ini masuk di situ tuh bagaimana tanggapan teman-teman pembaca Koma sendiri, bahkan penulis-penulis yang ada di buku Koma itu sendiri tuh, itu sesuatu yang kayaknya cukup enak dielaborasi lebih lanjut. Dan pertanyaan lebih lanjutnya dari situ adalah teks seni rupa seperti apa yang cocok atau yang pas dengan komunitas pembaca Koma gitu ya. Nah, kalau Cadin sendiri sejauh ini udah pernah mendapatkan masukan atau apa dari, atau mungkin Mas Uci sendiri dari sebagai editor gitu, pernah dapat feedback dari pembaca mungkin? Kalau dari pembaca sih belum sempat ada dialog dengan pembaca ya, tapi ini
waktu semua buku yang terbit di KPG, termasuk buku-buku Koma itu kan pasti lewat pembacaan dari editor kepala kami. Ada satu komentar dia yang menarik bahwa sebelum ini buku-buku KPG adalah buku-buku seni rupa yang bisa dibilang apa ya, bahasanya dia tuh bahasa yang bisa dibilang tua gitu loh. Agus Dermawante, James Pangkat dan sebagainya, yang dibahas adalah maestro-maestro dan sebagainya. Kemudian tiba-tiba ada Habib yang esai pertamanya bahas Ameng Choi dan sebagainya. Meskipun ada juga penulis-penulis maestro yang pelukis-pelukis maestro yang diulas, tapi ada hal yang lebih bisa dekat dengan terutama anak muda ya. Ameng jelas dikonsumsi anak muda, dan di luar itu semua kemasan buku yang kecil yang bisa dibawa kemana-mana dengan layout yang tidak begitu seperti buku seni rupa yang muluk-muluk yang diterbitkan KPG sebelumnya. Buku ini diharapkan bisa jadi cara baru untuk mengatakan hal-hal seni rupa ke halayak gitu, kalau kata editor kepala gitu. Oke. Dan itu memang aku kira kita perlu mengapresiasi uji coba dari Koma ya. Ya sebelumnya memang benar ya, gerakan seni rupa baru itu yang James Pangkat juga dari Gramedia, Agus Dermawante udah berapa judul mungkin ya di Gramedia. Ya, dan sudah banyak gitu, apalagi kalau misalnya kita memasukkan juga di situ seri-seri dari Bentara ya, Bentara Kompas dalam konteks besar grup Kompas juga akan ada di situ. Nah, di sini mungkin cerita tadi saya mungkin di sini ada Angga Wijaya juga, dan juga ada Yohanes Pangaribuan. Mungkin entah Bang Angga mungkin bisa sedikit memberikan di videonya dinyalain. Boleh. Kedengaran nggak, Tok? Kedengaran, tapi videonya juga kita kangen soalnya. Boleh. Kan nggak, Tok? Kedengaran. Iya. Aku nggak bisa dengar loh, Tok. Tadi aku juga bukunya belum lihat juga. Ya lanjut dulu. Iya, belum lihat juga bukunya. Jadi gue belum tahu isi tulisannya seperti apa ya gitu. Cuman tadi dengar sedikit dari editornya cukup menarik gitu. Pertama gue pengen apresiasi dulu sama Cabib karena ya kita tahu buku seni rupa sekarang, tulisan seni rupa terus sama buku seni rupa jarang banget ya. Good School aja juga pengen bikin buku nggak jadi gitu, ya kan? Ada beberapa agenda buku yang sulit untuk direalisasikan, tapi gue sih apresiasi Cabib bisa segera rilisan tentang tadi dari Edna melihat nggak hanya kan review atau misalnya gitu. Ini sih pulang nih macam ya, bisa hanya kan, tapi gua gitu dan kolektif yang sebenarnya bentuk artikulasinya bisa dan itu kan justru itu yang jarang terbahas gitu kan. Atau misalnya simpelnya nongkrong sama teman-teman, dan itu kan
ada gagasan yang muncul kan dalam studio atau di tongkrongan. Nah, itu yang juga jarang termanifestasikan dalam bentuk buku gitu. Kalau kita merujuk kritis ya, dia membahas sebuah pameran, mendeskripsikan sebuah kegiatan seni yang kan bisa bentuknya sansional gitu, yang seseorang gitu, misalnya kayak gue sempet di Pak Bambu gitu, misalnya dia berhenti nggak bisa menulis gitu lagi karena pameran sekarang kan udah macam ya, ada yang instrumenta gitu, yang audio, yang perangkat teknologi dan segala macam. Nah, Pak cerita bahwa dia nggak bisa nulis kayak gitu, dia nggak paham gitu. Yang bisa kan biasa nulis lukisan. Nah, itu yang bagaimana ya kita bisa mengartikulasikan itu jadi sebuah tulisan. Nah, itu yang sepertinya menarik gitu, dan dari edit yang suara lu putus-putus nih. Ini untuk merilis model-model tulisan-tulisan yang ke arah perkembangan seni rupa sekarang gitu. Nah, mungkin tadi suara Ampiang sedikit putus-putus, tapi saya kira kita bisa nangkap ya secara ininya ide utamanya bahwa pertama apresiasi tentu saja, karena memang sekarang buku dalam konteks seni rupa, tema besar seni rupa di Indonesia sendiri itu sangat jarang ya menurut Ampiang tadi. Dan juga seperti misalnya katakan tadi, misalnya ada rencana untuk menulis buku juga di Good School sendiri, tapi tentu saja banyak kendala untuk itu sehingga belum terlaksana. Dan juga yang hal yang saya kira menarik dari Ampiang sebenarnya adalah bagaimana ini dalam konteks tadi buku seni rupa itu udah jarang, dan sekarang perkembangan seni rupa secara praktik itu udah berkembang pesat. Salah satunya tadi soal komunitas, kolektif, dan juga bentuk-bentuk betul. Bentuk-bentuk ini yang baru ya, teknologi, bentuk-bentuk medium yang baru. Misalnya tadi Ampiang kasih contoh, kan kolektif misalnya idenya, praktiknya dimulai dari gaya-gaya tongkrongan, nongkrong, ngobrol, segala macam. Dan ini biasanya luput, proses yang seperti ini biasanya luput dari tangkapan penulisan gitu. Dan ini mengakibatkan, kalau boleh menyambungkan, mengakibatkan ada sebuah ilmu, semua perjalanan proses atau katakanlah ini ya pengetahuan yang terputus ketika itu dalam sebuah tulisan. Dan problem kedua adalah tadi, mengambil contoh misalnya Pak Bambu itu seringnya menulis tentang lukisan, fotografi, dan lain-lain. Terus ketika sekarang perkembangan medium begitu banyak, itu beliau mengalami kesulitan. Nah, ini juga menjadi sebuah concern nih dalam konteks penulisan seni rupa. Nah, sebelum lempar ke Cabit, dengar Bung ya kalau ini dari saya, dengar ya? Iya, dengar. Ya, mungkin Yohanes Pangaribuan ada sedikit ide atau sedikit komentar. Terima kasih waktunya, Mas Berto. Ya, kedengaran ya, Mas. Dengar. Sorry. Aman, ya. Sorry, aku terlambat gabung. Aku baru bergabung 10 menit yang lalu, jadi perlu untuk melihat YouTube-nya, nanti rekaman ulangnya. Namun tadi penjelasan dari Bapak Editor, saya dapat gambaran bahwa bukunya Mas Cabit ini bahasanya itu didesain untuk menjangkau lebih luas lagi publik gitu ya, lebih bahasa-bahasanya lebih populer begitu, dengan sudut-sudut pandang yang lebih luas dan tidak hanya dikhususkan kepada
publik seni rupa. Saya mengapresiasi dari sisi itu, Mas Syabib. Terima kasih sudah membuat buku seperti ini yang mana kalau saya perhatikan ini kan publik seni rupa kita kan semakin meluas ya, kalau dari zaman dulu itu kan orang-orang yang memang sudah bergelut di kesenian, namun gara-gara sosmed begitu gencar bisa mempromosikan seni rupa, banyak sekali publik-publik yang awam yang tertarik untuk menikmati, dan tulisan-tulisan yang memang didesain untuk target-target pembaca-pembaca yang awam dengan bahasa-bahasa yang lebih populer dan bahasa-bahasa yang lebih familiar bagi semua orang, itu saya rasa itu sangat dibutuhkan. Saya sendiri sih memang dari pertama kali jatuh cinta pada dunia seni rupa itu memang pengen sekali itu bisa menjembatani teman-teman saya. Oh ya, saya ini sebenarnya seorang PNS gitu ya, jadi bukan praktisi seni gitu. Terus saya pengen sekali menjembatani, dan saya melakukannya dengan rutin menulis ulasan karya di akun Instagram saya dengan bahasa yang sederhana. Namun kemudian lambat laun ketika saya sudah semakin memahami seni rupa, saya itu malah bahasanya itu malah jadi ikut-ikutan rumit seperti catatan kuratorial yang saya baca gitu, seperti buku-buku. Mungkin karena belajar sama Ugeng Temu Tijo itu. Nah, itu dia. Jadi saya sepertinya juga butuh referensi bagaimana Mas Cabib ini menulis ulasan seni rupa, tulisan-tulisan esai seni rupa dengan bahasa-bahasa yang populer seperti yang tadi Mas Editor ceritakan begitu. Saya sepertinya akan coba cari info beli buku tersebut. Terima kasih sekali lagi Mas Cabib atas kontribusinya begitu baik. Terima kasih. Oke, sama-sama. Bisa ditanggapin dulu ya dari ini yang terakhir dari Yohanes Pangaribuan ini, bisa ditanggap, mungkin Mas Uci juga bisa menanggapi ya soal tadi bahasa penulisan. Tapi mungkin lebih dulu ke Cabib tadi soal itu tadi tuh bagi perkembangan yang sulit perkembangan medium dan juga praktik-praktik komunitas yang agak dibayangkan agak sulit untuk ditangkap oleh penulis seni rupa, katakan. Itu juga problem yang maksudnya yang saya rasakan juga ya. Maksudnya kalau lihat terbitan buku seni rupa yang terbit di barat gitu, yang kayak misalnya The Contingent Objects of Art, atau misalnya vitamin D atau vitamin P, itu sebenarnya jangkauannya luas nggak sih ke publik umum gitu, atau ya itu perlu dikaji juga sih, karena kan dari sisi sampul, dari sisi packaging itu kan bagus ya, cuma kayak saya nggak tahu sih apakah itu beredar luas gitu di pembaca di sana gitu. Kalau di kita sebenarnya punya banyak peluang sih di bagaimana kemudian capaian seni rupa kita sekarang kayak gimana, terus kompleksitas medium, terus kemudian adanya komunitas. Mungkin kita bisa mulai menjajaki, justru ngajakin penyunting kayak Uji ini ya buat terlibat gitu. Jadi maksudnya gimana caranya biar, karena sekarang kan lagi demam ini ya, sains populer ya, ada Siddhartha Mukherjee lah, ada Yuval Noah Harari lah. Maksudnya sains itu kan juga dalam beberapa hal itu ribet ya. Cuma mungkin karena dia dapat sentuhan dari penyunting yang sifatnya di luar dari seni rupa, kayaknya bisa diterjemahkan jadi bahasa yang lebih mudah gitu ke pembaca awam. Tapi nggak tahu sih apakah itu akhirnya apakah itu terlalu menyederhanakan banyak hal, atau bagaimana, saya nggak tahu sih. Teman-teman, ini waktu kita tuh sebenarnya cuma sampai 5:30, dan saya awalnya tuh mengira bahwa diskusi ini tidak akan memakan waktu sampai segini lama gitu.
saya tadi mikirnya saya akan sebelum 5:30 mungkin sudah harus menutup, tapi ternyata saya kira ini malah kita butuh tambahan waktu, cuma kita coba setia dengan jadwal nih ya, karena juga puasa dan lain sebagainya. Cuma sebelum itu saya mau minta Mas Uci untuk sebagai editor gitu untuk memberikan tanggapan perihal bahasa penulis. Masih tahu beberapa buku yang lain dan juga gimana menghadapi teksnya Cabib ketika awal dan setelah mendapat polesan gitu. Mungkin agak ini ya, lebih sederhana aja. Sebenarnya sederhananya itu, aduh nggak bisa denger lagi nih. Nggak bisa denger dulu. Nanti aku Oke. Sederhananya adalah dulu baik aku dan Ren Kudori, pesannya ke Habib itu sebenarnya bahasanya sebisa mungkin jangan seperti menjelaskan, tetapi menceritakan. Nah, jadi ada beberapa esai yang memang akhirnya Habib hampir merombak, atau aku nggak tahu, mungkin malah dia menulis ulang gitu. Aku nggak tahu. Tapi memang ada butuh waktu dia untuk revisi, dan waktu aku baca lagi revisinya memang sangat kelihatan gitu dari cara dia menyampaikan gitu. Kalau untuk kebahasaannya sebenarnya yang selain dari itu ya sederhana aja sih, kayak sebenarnya Habib juga tidak begitu rumit ya, aku lihat secara pemilihan diksi atau apapun dia tidak begitu rumit, cuman mungkin struktur kalimat yang agak lewah gitu, agak bertele-tele atau agak terlalu membingungkan, itu yang disederhanakan gitu. Tapi itu tadi yang poin pentingnya adalah yang pertama, sebisa mungkin tidak berusaha menjelaskan, atau kalau dia berusaha menjelaskan itu dia seperti seorang yang dia sudah memiliki pengetahuan seni rupa ya, meskipun memang seperti itu, dan yang dihadapi kan adalah pembaca awam dan akan agak semacam terintimidasi gitu loh. Makanya ketika Habib bisa menceritakan itu, dia bisa semacam merangkul supaya untuk masuk ke dunia ini, ke dunia yang digeluti Habib dengan lebih ramah gitu. Sebenarnya lebih seperti itu. Memang tidak semua akhirnya berhasil dipoles dengan sangat halus ya. Ada beberapa yang memang masih adalah sisa-sisa bahasa seni rupanya, tapi aku pikir itu Habib sudah sangat baik untuk mengerjakan buku ini dengan menyenangkan juga. Oke, Bung Cabib, rupanya saya tidak bisa mengulanginya, udah panjang tadi ya penjelasannya, tapi ini sedikit bisa lihat YouTube-nya lah ntar. Benar di YouTube akan sudah terekam dan bisa dilihat di situ teman-teman semua. Dan ini memang problem baru nih Bung, kita sedang berupaya untuk masuk ke sebuah medium yang awalnya mungkin kita udah biasa rapat, Skype segala macam, cuma untuk melakukan diskusi yang kayak gini mungkin jarang-jarang di zaman dulu ya. Sekarang kita harus sering seperti ini sehingga agak kagok-kagok juga nih kita menghadapi ini gitu. Nah, tetapi barangkali ini adalah masa depan kita, dan mungkin sebagai kita yang bergerak di dunia seni visual mesti juga melihat ini sebagai sebuah fenomena yang mungkin ke depannya kita akan berhadapan dengan ini. Nah, terima kasih teman-teman udah bergabung. Terima kasih Cabib, terima kasih. Ya, terima kasih juga sudah bergabung. Terima kasih Barto, yang saya nggak tahu di sana jam berapa sekarang. Terima kasih. Terima kasih Barto udah beli bukunya. Ya langsung dia keren banget. Terima kasih Reza Hilmawan, Anto juga terima kasih. Terima kasih. Acip tadi juga. Tentu saja terakhir bahwa teman-teman yang baik yang di sini maupun yang mendengar di YouTube, belilah buku Cabib. Karena seperti yang tadi dibilang ya, dan itu salah satu yang menarik menurut saya. Mungkin kalau untuk sejarah segala macam kita bisa menemukan di banyak referensi yang lain, tetapi di sini adalah salah satu upaya yang baru, saya kira tentu saja bisa direvisi kalau kita menemukan data yang lain. Upaya dari Cabib dan Koma Books, dalam hal ini juga dengan editornya Mas Uci, yang mencoba untuk membawa sebuah perbincangan seni rupa ke khalayak yang berbeda. Katakanlah khalayak anak muda, para pembaca Koma dengan spesifikasinya tertentu ya.
Dan tadi menarik banget dari terakhir ya, dari Mas Uci tadi bahwa bahasa-bahasa yang menggurui sebenarnya. Nah itu, ya. Itu yang harus, kalau dari pandangan seorang editor, bahasa-bahasa yang menggurui ini akhirnya bikin pembaca, katakanlah pembaca yang tidak punya pengetahuan seperti orang-orang dunia seni rupa, itu udah keder duluan. Kalau ini saya udah pakai kata-kata sendiri nih, udah keder duluan, udah minder duluan untuk menghadapi teks tersebut. Dia mesti membuat bagaimana penulis dan pembaca itu katakan setara gitu ya. Setara apa yang dikatakan oleh penulis dan juga apa yang dikatakan dan apa yang ada di dalam referensial pembaca itu bisa bertemu, bukan sesuatu yang hierarkis lah katakan. Sesuatu yang setara sehingga itu bisa menjadi bacaan yang menarik dan di dalam di dalam kepala pembaca sebagai pembaca juga ada sebuah dialog yang setara gitu. Ini barangkali mungkin salah satu catatan menarik buat kita hari ini bahwa bagaimana menulis seni rupa dengan bahasa yang setara dengan audiens kita. Kalau mungkin untuk sebuah kritik di dalam dunia seni rupa sendiri, silahkanlah berdebat dan mempertahankan data dan sebagainya. Tapi ketika berbicara kepada publik yang lebih luas, bahasanya diupayakan untuk setara. Ini salah satu kasus yang menarik juga adalah tadi si Yohanes Pangaribuan ini malah jadi rumit ya. Justru ketika masuk ke dalam dunia seni rupa malah dia menjadi rumit. Ya, mungkin saya curiga sih karena belajar sama Ugeng Mutijo ya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman Terima kasih semua. Kita bertemu di acara-acara online Good School lainnya ya. Selamat sore dan selamat berbuka untuk yang akan berbuka. Ya, oke. Makasih Bung Berto. Sama-sama Bung. Makasih Mas Uci. Ya, siap. Makasih J. Yap, makasih.